Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Video aku kali ini aku mau bikin bolu kemojo yang merupakan salah satu oleh-oleh khas Riau. Untuk rasanya bolu ini enak banget, lembut, legit, manis dan juga gurih. Untuk membuat bolu kemojo ini juga cukup mudah ya. Oke, buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain untuk bikin bolu kemojo ini, tonton terus ya videonya sampai selesai. Di video aku kali ini aku juga bakalan nunjukin gimana caranya panggang bolu kemojo pakai oven listrik, oven tangkring dan juga panci serbaguna. Pokoknya setelah menonton video ini kalian pasti bisa bikin bolu kemojo di rumah ya, walaupun pakai alat seadanya. Oke, buat kalian yang baru di channel ini jangan lupa subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng ya supaya aku makin semangat upload video terbaru. Terima kasih semuanya. Sekarang lanjut aja kita ke bahan-bahannya ya. Ini dia bahan-bahannya udah aku siapkan. Untuk bahan yang pertama, aku punya 10 lembar daun pandan atau kalau ditimbang itu 50 gram ya. Dicuci bersih dan dipotong-potong. Selanjutnya aku punya 1 gelas air atau 200 ml ya. Ini airnya berguna untuk kita blender pandannya nanti ya. Terus aku juga punya 1 gelas santan kental. Bahan selanjutnya aku punya 1 gelas gula pasir atau 200 gram ya. Ini aku juga punya tepung terigu protein sedang 1 gelas atau 125 gram. Bahan selanjutnya aku punya 3 butir telur. Lanjut aku juga punya 2 sendok makan margarin. Ini aku pakai margarin merek Blue Band. Terus sedikit garam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara membuat. Yang pertama aku lakukan, aku mau haluskan dulu daun pandannya. Di sini aku pakai chopper Mitoshiba CH200. Terus aku tambahin sedikit air. Air yang 1 gelas tadi aku masukin semua ke chopper. Lanjut aku chopper atau aku blender si daun pandannya sampai benar-benar halus ya. Oke, kalau udah kayak gini, aku bersihkan bagian pinggir dari choppernya. Lanjut mau aku chopper lagi atau aku blender lagi supaya hasilnya benar-benar halus ya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang mau aku saring dulu ya. Jadi kita ambil airnya aja kayak gini. Jangan lupa benar-benar ditekan-tekan sampai kering si pandannya supaya benar-benar keluar warna hijaunya ya. Oke, ini air jus pandan kita udah selesai. Hasilnya juga 1 gelas kayak gitu ya. Lanjut sekarang ke proses selanjutnya. Aku mau pecahin telur dulu. Ini aku pakai telurnya 3 butir ya. Oke, kalau udah aku sekarang masukkan gulanya 1 gelas, aku masukkan semuanya lalu aku aduk-aduk. Oke, kalau udah kayak gitu aku mau masukkan jus pandannya. Aku masukkan semua 1 gelas lalu aku aduk-aduk lagi. Lanjut aku juga masukkan santan kentalnya 1 gelas juga, lalu aku aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya aku mau saring dulu ini si tepungnya, aku masukkan sedikit demi sedikit sambil disaring supaya tepungnya itu nggak bergerindil ya. Jadi diaduk-aduk kayak gini aja. Lakukan sampai tepungnya habis ya. Oke, kalau udah kayak gitu, aku tambahin juga sedikit garam, aku aduk-aduk lagi. Dan yang terakhir aku masukkan margarin cairnya ya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, supaya adonannya benar-benar tercampur rata.
Oke, kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini, ini udah siap kita panggang ya adonan bolu kemojonya. Ini aku udah panaskan oven dan juga aku panaskan loyang bolu kemojo. Di sini aku pakai loyang khusus bolu kemojo karena bentuknya kayak bunga kamboja gitu ya guys. Jadi loyangnya itu dipanaskan juga sama oven kira-kira 10-15 menit ya. Kalau udah, jangan lupa loyangnya dioles pakai minyak goreng ya, sedikit aja supaya adonannya itu nggak lengket. Lanjut aku masukkan adonannya sampai si loyangnya itu penuh ya. Jadi jangan dimasukkan setengah, tapi masukkan benar-benar penuh karena bolu kemojo ini tidak mengembang seperti bolu biasa ya. Setelah itu aku masukkan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 180 derajat ya, api atas dan bawah. Oke, kalau udah 20 menit manggang atau udah setengah matang kayak gitu, kita bisa pindahkan ke rak atas ya, supaya bagian atasnya itu kering dengan sempurna ya. Dan ini 10 menit sebelum kuenya matang, aku pindahin api atas aja supaya bagian atasnya itu benar-benar matang dengan sempurna ya. Jadi dia ada crustnya gitu bagian atasnya atau renyah dan crispy gitu, jadi nggak terlalu lembut kalau kita pakai oven yang ada api atas bawahnya. Jadi bagian atasnya ini matangnya juga bagus ya guys. Ini dia bolu kemojo yang aku panggang pakai oven listrik. Hasilnya kayak gini, bagian atasnya juga agak kecoklatan, jadi emang lebih bagus gitu. Kalau kalian misalnya suka bolu kemojo yang agak ada crispy-crispy-nya gitu, atau bagian luarnya itu renyah, hasilnya kayak gini. Tekstur bolu kemojonya kayak gini ya, padat gitu. Lanjut, sekarang aku mau contohin panggang pakai panci serbaguna ya. Seperti biasa, loyangnya juga aku panasin dan aku oles pakai minyak goreng ya. Lanjut aku masukkan adonannya. Kayak gini aku langsung aja masukin. Terus aku tutup dan panggang kurang lebih 25 menit pakai api sedang ya. Jadi ini lebih cepat hasilnya matangnya. Mungkin karena ini pancinya kecil jadi lebih cepat matang ya. Tapi kalau kita pakai panci serbaguna kayak gini, bagian atasnya nggak bisa kecoklatan ya, karena ini nggak ada api atasnya. Tapi kalau misalnya kalian suka bolu kemojo yang atasnya itu benar-benar lumer, ini cocok banget buat kalian ya. Jadi kalian nggak perlu pakai oven, kalian cukup pakai panci serbaguna. Hasilnya juga matang merata dan bagus. Ini ya hasilnya, aku liatin ke kalian. Hasilnya bolu kemojo kita matang dengan merata, bagian pinggirnya juga kecoklatan, bagus banget. Cuman untuk atasnya nggak ada kecoklatan, jadi hasilnya itu atasnya benar-benar lumer kayak bolu kemojo zaman dahulu. Ini tekstur dalamnya juga sama aja kayak kita pakai oven listrik ya, jadi hasilnya juga bagus, juga recommended banget. Oke, selanjutnya aku bakalan nunjukin ke kalian gimana cara aku panggang pakai oven tangkring. Ini aku seperti biasa aku panasin dulu loyangnya, loyang bolu kemojo. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh pakai loyang yang lain, terserah kalian. Juga aku panasin, setelah aku panasin kurang lebih 15 menit, aku masukkan lagi adonannya, lalu aku panggang kurang lebih 40-50 menit. Oke, kalau udah 20-25 menit bolu kemojonya kita panggang, sekarang mau aku pindahin ke rak atas supaya bagian atasnya juga matang dengan sempurna ya. Lanjut aku tambahin lagi satu bolu kemojo di bawahnya, jadi kita bisa panggang sekaligus dua ya. Oke, ini karena kelupaan buat bolak-balik si bolu kemojonya, hasilnya itu mateng yang bagian pinggirnya aja. Tapi nggak apa-apa, ini nggak mengurangi rasa alias nggak bikin gosong. Ini yang di bawah aku pindahin ke atas supaya matangnya juga benar-benar rata ya. Dan ini dia hasil bolu kemojo yang aku panggang pakai oven tangkring. Hasilnya agak sedikit gosong, tapi nggak apa-apa karena ada yang suka bolu kemojo yang agak gelap kayak gini warnanya. Dan ini dia bolu kemojo yang satu lagi yang aku panggang tadi, yang kedua. Hasilnya juga bagus banget, nggak terlalu kecoklatan kayak yang pertama tadi. Oke guys, itu dia tadi aku udah praktekkan berbagai macam cara manggang bolu kemojo.
Kalau menurut aku yang paling praktis itu pakai oven listrik. Tapi kalau kita nggak punya oven listrik, kita masih tetap bisa bikin pakai oven tangkring. Atau kalau nggak, kita juga bisa bikin pakai panci serbaguna. Oh ya guys, untuk satu resep dengan 3 butir telur ini kita bisa memperoleh 3 loyang bolu kemojo ya. Cukup ekonomis banget untuk bahan-bahannya. Tapi untuk rasa nggak perlu diraguin lagi, ini bener-bener enak. Kalau kalian pencinta bolu kemojo atau kalian penasaran gimana rasa bolu kemojo khas Riau ini atau khas Bengkalis, kalian wajib banget cobain ini di rumah. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang bolu kemojo, udah aku bahas dan aku kupas tuntas. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku makin semangat buat bikin video masak dan video big baking lainnya ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.